Oke guys, kali ini Pak Eci akan menjelaskan terkait dengan perubahan kepemilikan, ya. Nah, jadi ini sebetulnya lebih kompleks dibandingkan yang sebelumnya, ya. Jadi kita intinya adalah bagaimana kalau terdapat kalau tadi yang di video sebelumnya sudah dijelaskan terkait apa namanya piecemeal acquisition. Jadi pembelian kalau kita ngeteng, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita jual, gitu ya, sahamnya kita jual. Nah, terus terjadilah perubahan kepemilikan. Nah, gimana cara melakukan pencatatannya? Nah, ini adalah isu yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, ya. Nah, oke, konsep dari perubahan kepemilikan itu pada dasarnya ini kan persentase, ya. Persentase kepemilikan itu diperoleh dari jumlah saham si P, ya, yang ada di S, ya, dibagi dengan number of share outstanding dari si S, ya. Nah, misalkan number of share outstanding-nya adalah, ya, misalkan gitu ya. Nah, misalkan ya, jumlah number of share outstanding-nya adalah 1000. Kepemilikan P agar memperoleh controlling interest maka harus di atas 50%. Ya, berarti di sini nilainya adalah 500 let's say, atau 600 lah biar bulat gitu ya. Maka di sini 600 dibagi 1000 sama dengan berapa? 60% ya kepemilikannya. Nah, seperti itu. Nah, artinya untuk memperoleh kepemilikan ini artinya kemarin pada video sebelumnya kita sudah bahas ya. Si P membeli saham si S ya. Bisa sekaligus, bisa bertahap ya. Bisa di awal tahun 1 Januari, bisa interim lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 Januari, 1 April misalkan ya. Ini awal tahun ya, ini interim gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa sekaligus ya, one acquisitions atau bisa piecemeal acquisitions ya. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama. Ketika kita jadi untuk memperoleh 60% ini ya tahapannya macam-macam ya, bisa piecemeal, bisa sekaligus, bisa di awal tahun, bisa juga interim gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari pada beberapa video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau dia kehilangan 60% ini. Artinya apa? Yang jumlah saham yang dimiliki oleh si P ya 600 ini berarti kan 1000 ini kan 600 si dimiliki oleh P ya, berarti sisanya 400-nya inilah yang dinamakan NCI gitu ya. Nah, NCI ini ada macam-macam. Let's say ada A, ada B gitu ya. Yang A misalkan ini 300 ya, yang B adalah 100 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau si P menjual ya, berarti pasti menjualnya ke si NCI karena total number optionnya harus tetap gitu ya. Kita kunci di sini tetap sebesar 1000. Ya, berarti kalau si P misalkan menjual 100 kepemilikannya ya, menjual 100 ya. Maka nanti sahamnya akan menjadi 500 ya. Nah, ini tidak kehilangan kendali. Kenapa? Karena si 100-nya ini nanti akan dibeli let's say oleh si B ya. Berarti saham si B akan bertambah 100 di sini. Ya. Nah, saham si P berkurang 100, saham si B bertambah 100 gitu ya. Nah, kayak gitu sehingga di sini nanti kepemilikan NCI-nya ya 300 ditambah dengan 200 gitu ya. Sama dengan berapa? 500. Total kepemilikan P adalah 500. Nah, tetap kan jumlahnya adalah 1000. Nah, gitu ya. Nah, artinya bisa dua kemungkinan, bisa si P-nya itu tidak kehilangan kendali ya. Artinya jualnya kecil gitu ya. Atau kondisi kedua gitu ya, bisa si P-nya ini kehilangan kendali. Nah, gitu ya. Hapus dulu deh. Kalau kondisi kedua berarti ini 200 misalkan dijual. Ya. Atau langsung deh 300 gitu ya. Maka total si P menjadi 300. Ya. Nah, kemudian 300-nya let's say dibeli oleh si B. Gitu ya. Maka total si B menjadi 300 ditambah dengan 100. Menjadi berapa ini? 400. Nah, gitu ya. Total P-nya adalah 300 ya. Berarti kalau kita jumlahkan 400 tambah 300 ya, ditambah dengan 300. Sama dengan berapa? 1000. Seperti itu ya.
Jadi proporsinya bisa berubah-berubah. Artinya apa? Artinya persentase kepemilikan itu bisa dengan penjualan yang si P, ya, di mana number of share outstanding CS-nya itu tetap, ya. Ini CS-nya ini tetap, ya. Ini tetap 1000 misalkan ya. Kita mainkan yang atasnya, bisa dari 600 misalkan ya, bisa berkurang ya dengan dijual, bisa bertambah dengan dibeli. Ya. Berkurang kalau kita jual, kalau si P-nya menjual, bertambah kalau si P-nya nambah lagi, membeli. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, membeli nanti ada dua cara. Ada membeli dari si NCI, ya. Ada membeli dia dari si S-nya langsung. Nah, gitu. Kalau membeli dari si NCI, maka tidak mengubah jumlah saham si S. Ya. Kalau membeli dari si S-nya langsung, maka nanti akan mengubah jumlah saham si total saham si S-nya nanti akan berubah. Ya, nanti ditambah dengan yang penjualan yang dilakukan ke si P, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini satu-satu dulu deh, ya. Jadi pada dasarnya jumlah kepemilikan itu bisa berubah, ya. Kepemilikan P terhadap S, ya. Berkurang kalau si P-nya menjual, bertambah kalau si P-nya membeli tambahan saham, ya. Menjual ke siapa? Menjual ke si NCI tentunya ya. Nah, kemudian yang ini membeli ke siapa? Membeli juga ke si NCI. Nah, ini kita asumsikan demikian. Meskipun menjual, kita bisa nanti menjual ke si S-nya juga. Jadi jual juga bisa dua nih, bisa ke si S. Artinya kalau ke si S namanya treasury. Ya. Nah, beli juga sama, bisa ke si S. Nah, kalau belinya ke si S, nah ini namanya adalah right issue. Ya, right issue. Nah, cuman ini kita sederhanakan dulu deh ya. Jadi, let's say menjualnya tetap ke NCI, belinya juga sama-sama ke NCI ya. Sehingga jumlah number of share outstanding dari si S-nya tetap sebesar 1000. Oke, nah sampai sini dulu. Nah, dengan demikian gitu ya, maka kalau kita bisa simpulkan bahwa persentase kepemilikan bisa berubah dengan adanya penjualan ya, maka number of share SIP-nya terhadap S berkurang gitu ya. Kalau dia pembelian maka dia akan bertambah. Nah, kemudian yang ketiga, penerbitan saham baru oleh anak perusahaan tetapi induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya. Nah, artinya apa? Artinya bisa dengan kondisi yang keempat ini ya, ini kondisi pertama ya, ini kondisi kedua ya, kemudian nanti kondisi ketiganya adalah apa? Kondisi ketiganya kita mengubah yang bawah ini nih ya. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Kondisi ketiga ini si S bikin right issue ya, nambah saham baru. Let's say tambahan saham right issue-nya itu adalah 200 gitu ya. Maka nanti total number of share outstanding dari si S itu adalah 1.200. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau si P-nya itu tidak membeli right issue ini, tidak membeli 200 ini, maka kepemilikannya nanti menjadi 600 per 1.200. Ya. Dari yang tadinya 60%, ya, menjadi berapa? Menjadi berkurang, gitu ya. 60%. Menjadi berapa? Menjadi ini menjadi 50%. Ya, berkurang menjadi 50%. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada right issue itu bisa dua kemungkinan juga. Bisa dia tidak kehilangan proporsi kepemilikan, tidak kehilangan proporsi kendalinya gitu ya, tetap di atas 50%, atau dia kehilangan. Kalau right issue-nya dia let's say ini 500 gitu ya. Nah, kalau 500 maka menjadi 1.500 ya. 6 per 1.500 berapa nih angkanya ya. Nah, jadi nggak balance nih ya. Ya, biar gampang ini 800 deh ya. Berarti ini menjadi 1.800 ya. Ya, jadi ini samanya dengan 3 apa namanya? Kalau kita bagi ya 600 dibagi dengan 800, maka ini coba kita bagi dengan 3, ini menjadi 300. Ini menjadi 9 ya. Ini menjadi 1, ini menjadi 3 ya. Berarti menjadi 30% ya. Seperti itu. Nah, dari 60% menjadi 30% itu kalau right issue-nya adalah 800 ya. Nah, itu kondisi yang ketiga. Berarti kondisi ketiga itu bisa dua kemungkinan. Bisa kalau dia kehilangan kendali ya. Kehilangan kendali
ya, hilang kendali gitu ya, HK, atau dia THK, tidak hilang kendali, ya. Kondisi pertama jual itu bisa dua juga, bisa HK ya, hilang kendali, atau bisa THK, tidak hilang kendali. Nah, seperti ini ya. Nah, kondisi kedua, kalau dia membeli tentunya dia pasti tidak hilang kendali ya. Nah, ini cuma satu aja opsinya. Oke ya. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat adalah tadi ya, treasury shares ya. Kalau treasury shares berarti kan yang bawah yang kita otak-atik ya. Ini number of share outstanding-nya. Nah, kalau dia right issue ya, number of share outstanding-nya ini bertambah berarti ya. Nah, sehingga dampaknya adalah bisa kehilangan kendali atau tidak hilang kendali. Nah, kalau dia treasury shares maka dibeli si S-nya ya oleh si S-nya sendiri gitu ya. Number of share outstanding si S dibeli oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Dibeli oleh si S, maka jumlah number of shares-nya akan berkurang ya. Sehingga apa? Kalau berkurang maka nanti kepemilikannya tentunya akan bertambah. Let's say ini 600 gitu ya. Yang tadinya adalah 1000 ya, karena ada treasury share dibeli misalkan ya. Dibeli berapa nih? Dibeli berapa ya? Dibeli 100 aja ya. Dibeli 100 biji gitu ya. Maka ini menjadi 900 kan number of share-nya. Nah, maka 6/9 berapa tuh? Berarti ini yang tadinya 60% ya. Nambah tuh menjadi 6/9 ya. Nah, seperti itu. Hasilnya 6/9 itu adalah, kalau 6/9 ya, berarti menjadi berapa nih? 6/9. Ya, kurang lebih 66% lah ya, 66,666 gitu ya. Nah, artinya bertambah nih kepemilikannya. Ya, persentase kepemilikan menjadi bertambah, sehingga kalau dia treasury shares ya, ini menjadi dengan treasury shares kalau atau buyback ya, kalau bahasa pasar modalnya, kalau yang atas dengan reissue atau penerbitan saham tambah. Nah, kalau dia penerbitan treasury shares berarti cuma satu kemungkinannya, tidak hilang kendali. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini berarti konsep berpikirnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau untuk kondisi jual ya, maka bisa dua kemungkinan, hilang kendali ya, atau THK, tidak hilang kendali. Nah, kondisi beli gitu ya, maka ini bisa hilang, tidak hilang kendali karena nambah kan jumlah yang pembilangnya nambah gitu ya. Kemudian, nah ini ya berarti number of shares si P, jumlah saham S yang dimiliki oleh si P sama number of shares outstanding dari si S ya. Nah, 1 dan 2 kita mempreteli yang atas. Ya, ini 1 dan 2. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga kita mempreteli yang bawah gitu. Yang ketiga ini dengan adanya reissue. Ya, reissue sedangkan si P tidak membeli gitu ya. Maka dia akan ya ada dua kemungkinan juga, hilang kendali atau tidak hilang kendali kalau si P-nya ikut membeli gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau si P-nya juga tidak ikut membeli, ya bisa hilang kendali atau tidak hilang kendali, gitu ya. Tergantung jumlah reissue-nya apakah banyak atau enggak, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau dia treasury shares, ya, maka dia pasti kemungkinannya adalah tidak hilang kendali. Nah, berarti ada untuk yang 3 dan 4, gitu ya. Ini adalah mempreteli yang bawah, otak-atik yang bawah, penyebutnya. Ya, jadi 1 dan 2 itu mengotak-atik pembilangnya, 2, 3 dan 4 mengotak-atik penyebut ya. Total kemungkinan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita beri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kemungkinan ya. Nah, jadi bisa jual hilang kendali atau tidak hilang kendali, beli pasti tidak hilang kendali, right issue ya, biasanya bisa hilang kendali atau tidak hilang kendali, treasury shares maka bisa hilang kendali, tidak hilang kendali ya. Maka nanti kita akan beralih ke Excel yang ini ya, seperti itu. Nah, jadi di sini bisa ada macam-macam nih untuk penjualan, hilang kendali ya, tidak hilang kendali. Kemudian pembelian gitu ya, ini tidak hilang kendali gitu ya. Pembelian investasi tambahan dari saham baru ya, di sini kita contohnya adalah yang tidak hilang kendali ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saham baru semua, ini pembelian investasi tambahan dari saham baru, ya. Jadi kalau ada right issue ya tentunya dia
ikut beli gitu ya, maka tidak hilang kendali pastinya. Nah, kemudian semua saham baru dibeli oleh pihak lain gitu ya, oleh NCI. Jadi ketika ini 3 dan 4 ini berarti ini adalah right issue gitu ya. Right issue yang mana kalau yang 3 ini si S ikut beli gitu ya, kalau yang 4 ini si S tidak, si P tidak ikut beli gitu ya. Nah, kemudian ada treasury shares ini yang tidak hilang kendali ya, seperti itu. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah demikian ya. Kalau dia jual ya, ada 2, hilang kendali sama tidak hilang. Kalau dia beli pasti tidak hilang kendali. Kalau misalkan dia right issue bisa hilang kendali atau tidak hilang kendali gitu ya. Nah, kalau dia treasury shares pasti tidak hilang kendali. Nah, kurang lebih kayak gitulah, muter-muter aja bahasanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, bagaimana kalau dia hilang kendali, Pak? Kalau dia hilang kendali, maka mengacu ke PSAK 65, maka dia akan kita harus mengakui laba rugi dari pelepasan saham. Nah, kalau tidak hilang kendali, maka masuk ke transaksi ekuitas ya. Ini masuk ke net income ya. Yang bawah ini masuk ke share premium. Nah, cuman gitu doang sebetulnya ya. Dari berbagai macam kemungkinan tadi ya, kalau yang hilang kendali maka dia ada ada pengaruh gain or loss gitu. Kalau yang tidak hilang kendali cukup ke share premium saja.